Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini terdapat suatu penyakit yang menjangkit di daerah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, yaitu penyakit antraks, di mana penyakit ini disebabkan oleh terpapar dari spora Bacillus anthracis yang biasanya ditemukan di hewan ternak. Dan pemirsa, bagaimana lebih lanjut terkait dengan penyakit antraks ini, kita sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Andi Akmal Pasludin dari fraksi PKS. Baik Bapak, bagaimana respon dari pemerintah dan DPR terkait penanganan dari penyakit antraks ini? Yang pertama, ini harus segera ada respon cepat ya, karena kita tahu bahwa antraks ini bisa berjangkit, bisa pindah ke manusia. Ya, bahwa dari hewan yang terjangkit itu bisa menularkan ke manusia dan menimbulkan kematian. Dari Gunung Kidul tadi bahwa ternyata dari 3 orang itu ada yang sudah meninggal ya. Ini menandakan bahwa dari sisi kesehatan sangat mendesak ya, agar ada langkah-langkah cepat, kemudian langkah-langkah terukur dan juga langkah-langkah preventifnya. Satu sisi ya, karena sekali lagi jangan sampai di Gunung Kidul ini nanti menyebar ke daerah lain. Itu sangat membahayakan daripada keselamatan rakyat kita atau nyawa manusia gitu ya. Yang kedua, dari sisi kepentingan ternak kita, bahwa antraks ini menyebar di sapi, kambing gitu ya. Tentu kalau terjadi antraks ini akan menyebabkan populasi ternak kita akan turun dan menyebabkan kerugian besar bagi peternak kita gitu. Jadi saya kira ini harus simultan ya, Kementerian Kesehatan bergerak di bidang pencegahan ataupun tindakan cepat ya untuk memastikan bahwa virus ini tidak berkembang gitu ya, dan ada isolasi terhadap daerah-daerah yang sudah diidentifikasi terkena virus antraks. Yang kedua, Kementerian Pertanian saya kira harus segera juga mengambil langkah-langkah untuk pencegahan. Itu yang memastikan bahwa hewan ternak kita divaksin, ya kan, dengan vaksinasi yang yang luas kepada daerah-daerah yang kemungkinan sudah kena ya. Ini harus dilakukan. Ini langkah preventif. Yang kedua, harus ada pengujian terhadap daerah-daerah yang sudah kena ya, PCR tadi, bahwa hewan yang sudah kena tidak boleh dipotong, harus dimusnahkan. Sebenarnya terjadi ini kenapa ada orang meninggal, karena ternyata dia memakan sapi yang terkena antraks, dipotong dimakan. Jadi sekali lagi kita berharap bahwa segera ada pemisahan ya, isolasi secara terbatas ya, hewan-hewan ternak yang sudah kena, daerah dia sudah kena dengan daerah yang belum kena, dan identifikasi di seluruh Indonesia di mana potensinya, kemudian apa langkah-langkah cepat. Sekali lagi bahwa lebih baik kita mencegah daripada mengobatinya gitu ya. Nah, seperti itu. Pak, bagaimana terkait dengan masyarakat yang khawatir terhadap penyakit ini Pak? Bagaimana untuk mengedukasi masyarakat tersebut? Saya kira masyarakat kita perlu diberikan informasi yang detail ya, dan meyakinkan bahwa sebenarnya antraks ini memang pindah dari hewan ke manusia melalui tadi ada luka atau kita makan dagingnya gitu. Makanya tidak boleh kita memakan daging yang tidak bebas antraks. Makanya di sini pentingnya tadi saya katakan bagaimana langkah-langkah pencegahan dari Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Pertanian ya, bahwa hewan atau daerah yang sudah kena antraks ini diisolasi, tidak boleh keluar dan harus dimusnahkan sehingga tidak berkembang dan tidak dikonsumsi oleh manusia gitu. Saya kira itu, dan yang daging lainnya boleh. Saya kira perlu kita berikan sosialisasi dan informasi yang detail kepada masyarakat kita gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara kami bersama dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Andi Akmal, di mana beliau tadi mengutarakan bahwa pemerintah harus bertindak cepat untuk menangani penyakit antraks ini, di mana salah satunya dengan cara mengisolasi daerah yang terpapar dari penyakit antraks ini. Dan sekian laporan dari kami pemirsa, saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio.